Kita ke sorotan lain, Saudara. Guru yang melakukan hukuman belajar di lantai pada siswanya resmi dipecat oleh pihak yayasan. Pihak yayasan beralasan sang guru dinilai telah melakukan tindakan dan hukuman yang tidak ada dalam peraturan sekolah. Pihak yayasan telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Medan untuk penyelesaian administrasi. Sebelumnya, Saudara, orang tua murid tak terima saat melihat anaknya dihukum belajar di lantai karena belum membayar SPP. Kami sudah merumahkan dari mulai Sabtu kemarin. Saya bilang ibu tidak boleh datang ke sekolah karena ibu sudah melakukan kesalahan dan akan dikasihkan surat. Saya kasih kepada seluruh masyarakat karena ini sudah viral seluruh Indonesia. Mohon jangan kami dinyatakan sebagai sekolah yang tidak benar. Ya, saya mohon ini. Ya, saya mohon sekali. Ya, ini adalah sekolah amal wakaf. Gara-gara kesalahan dalam surat dakwaan, 4 anak di bawah umur dikeluarkan dari tahanan dan kemudian masuk kembali dalam jeda waktu yang singkat di Tasikmalaya, Jawa Barat. Jaksa penuntut umum kemudian melimpahkan kembali berkas dakwaan yang baru terkait kasus penganiayaan dan pengeroyokan oleh anak-anak itu ke pengadilan. 4 terdakwa yang merupakan anak di bawah umur ini diputus bebas oleh hakim pada sidang di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam putusan sela pada 6 Januari 2025. Namun tak lama menghirup udara bebas, mereka kembali ditahan di Polsek Tawang, Tasikmalaya Kota. Jaksa penuntut umum pun memberikan selembar kertas dakwaan yang kemudian ditandatangani oleh keempat anak tersebut di halaman Polsek Tawang, Tasikmalaya Kota. Proses hukum ini bisa terjadi karena pihak Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya awalnya melakukan kesalahan dalam surat dakwaan yang berakibat surat dakwaan tak bisa diterima oleh hakim. Hingga hakim menerima eksepsi pihak terdakwa dan menjatuhkan putusan sela, yakni membebaskan para terdakwa. Namun usai JPU kemudian melimpahkan kembali berkas dakwaan ke pengadilan dalam hitungan jam, Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang sudah memberi perintah pembebasan kembali mengeluarkan perintah penahanan. Perkara ini dilimpahkan ke pengadilan ya dengan dakwaan yang sudah kita susun. Kemudian dalam dakwaan itu ada kesalahan tempat dan waktu kejadian. Kita menunjuk tempat di Letjen Masudi yang memang pernah terjadi di sini. Kita limpahkan lagi ke pengadilan. Nah, kemudian setelah dilimpah ke pengadilan ada penetapan untuk sidangnya dan kemudian diikuti dengan ada penetapan penahanan. Terbit lagi penahanan dari pengadilan. Kalau masalah kenapa ditahan oleh pengadilan, ya itu saya tidak bisa menjawab karena itu sudah penetapan pengadilan ya. Keempat terdakwa yang masih di bawah umur dibebaskan dengan diserahkan kepada orang tuanya. Tapi setelah itu kembali dibawa ke tahanan khusus anak Mapolsek Tawang. Mendapat laporan atas kasus ini, KPAI Pusat, KPAI Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya akan melakukan bimbingan dan pendampingan selama proses pelaksanaan sidang berlangsung. Bahwa ada indikasi salah tangkap yang dialami oleh anaknya karena pas kejadian anak beliau tidak berada di tempat. Nah, kemudian ada juga informasi terkait kekerasan yang dialami oleh anak selama pemeriksaan. Kemudian ini juga kasus juga cukup lama karena prosesnya ada pengulangan dakwaan karena dakwaan kurang tepat sehingga ada pengulangan dan anak kembali lagi ditahan. Nah, ini hanya sebagian saja yang informasi yang kami dapatkan. Keempat terdakwa ditangkap Satreskrim Polres Tasikmalaya pada 17 November 2024 setelah diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang warga Kecamatan Mangkubumi. Mereka dijerat dengan pasal penganiayaan dan pengeroyokan. Dede Ibin, Kompas TV, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kita beralih ke kasus pembunuhan aktor kolosal Mak Lampir Sandi Permana, Saudara. Istri Sandi mengungkapkan suaminya sempat cekcok dengan terduga pelaku sebelum akhirnya ditikam. Istri Sandi, Ade Andriani, menyebut terduga pelaku merupakan tetangganya tidak terima ditegur oleh suaminya hingga terjadi pembunuhan pada Minggu pagi.
Ade juga mengungkapkan sosok tetangganya tersebut dikenal jarang bersosialisasi dan menegur warga di lingkungan rumahnya di kawasan Cibarusa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berapa lama mungkin dia di tukang bubur naik haji itu? Mungkin sama pelaku ini mungkin ditegur mungkin sama suami saya kan, kata infonya sih katanya si pelaku itu sedang memangkas pohon mungkin memangkas pohon atau apa gitu kan, mungkin terlalu kencang gitu kali ya, mungkin suami saya negor pelan-pelan apa gitu. Nah mungkin si pelakunya nggak terima, jadinya mungkin terjadi cekcok. Karena kenapa saya bilang seperti itu, mungkin karena waktu itu pernah juga di kejadian di saya. Terkait pembunuhan Sandi, polisi sudah mengumpulkan berbagai keterangan dari 4 saksi. Salah satu saksi yang diperiksa adalah istri pelaku. Sementara dari keterangan para saksi, melihat korban Sandi Permana bertengkar dengan seorang pria. Hingga kini saudara, polisi masih mencari keberadaan pelaku. Ya, 4 saksi itu antara lain seorang ibu yang melihat korban itu dengan ada satu saksi diduga sedang berkelahi, kemudian yang sedang berkelahi dengan korban itu melotot dan akhirnya pergi. Security juga diambil keterangan, dan yang terakhir ada tetangga korban yang melihat adanya keributan ya antara korban dengan seorang laki-laki. Menurut polisi, korban pertama kali ditemukan oleh tetangga di pinggir jalan dalam kondisi terluka pada hari Minggu pukul 8 pagi. Tetangga lalu membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Saat ini jenazah korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum dekat dengan rumahnya di kawasan perumahan TNI Polri, Cibarusa Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Saudara, kebahagiaan seorang bidan teladan di Polewali Mandar mendapat motor atas prestasinya, namun kebahagiaannya terpaksa hanya sebentar. Lantaran motor yang diterimanya kemudian tak jadi diberikan karena masalah anggaran. Dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60 di Kabupaten Polewali Mandar, bidan teladan bernama Rusmiati Aminuddin mendapat hadiah berupa sebuah motor. Penyerahan hadiah dilakukan langsung oleh PJ Bupati Polewali Mandar kala itu di hadapan ratusan tenaga kesehatan pada 12 November 2024. Namun nyatanya, kebahagiaan yang dirasakan Rusmiati tak berlangsung lama. Usai acara selesai, motor tersebut diambil kembali oleh pihak dinas kesehatan setempat dengan alasan administrasi. Pas selesai acara, ternyata motor tersebut diambil kembali karena katanya administrasinya belum selesai. Dan sampai sekarang saya berkonfirmasi dengan pihak Dinkes dan ternyata setahu saya dari pihak Dinkes administrasi sudah selesai, LPJ-nya pun sudah lengkap semua, tapi memang katanya dari pihak Pemdanya yang belum sempat membayarkan motor tersebut. Belakangan diketahui bahwa motor itu belum dilunasi pembayarannya. Meski kecewa karena Rusmiati telah dijanjikan atas hadiah motor, ia tetap semangat untuk menjalankan tugasnya. Sehari-harinya, Rusmiati bekerja di wilayah pegunungan terpencil dan dinobatkan sebagai tenaga kesehatan teladan nasional oleh Kementerian Kesehatan RI. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Polewali Mandar Mustaman membenarkan bahwa anggaran pengadaan motor belum cair dari Badan Keuangan. Dalam hal ini penganggaran kita sudah anggarkan dan sudah masuk SPM-nya di Badan Keuangan, tapi ternyata belum keluar sampai sekarang. Saya tidak tahu itu kendalanya di Badan Keuangan, sehingga tidak akan keluar. Bukan hanya seperti itu saja, tapi kan banyak anggaran yang belum terbayar. Bidan Rusmiati pun diminta untuk bersabar hingga anggaran selesai diproses. Meski kabarnya tak lama lagi, ia bisa segera mendapatkan motor yang telah dijanjikan.
Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Polawali Mandar, Sulawesi Barat.